Halo semuanya, welcome to Sharing Season with Lab Multimedia Unsud, presented by Economics Creative Media. Kenalin, aku Dava, aku dari jurusan Bisnis Internasional, yang pada kesempatan kali ini aku bakalan ngobrol bareng awardee ISMA 2023 dari FEB Unsud yang kemarin berkesempatan untuk berkuliah di Korea Selatan nih. Wah, ini bakalan menjadi perbincangan yang menarik nih, karena akhir-akhir ini ISMA menjadi perbincangan hangat para mahasiswa, apalagi baru aja kemarin ada announcement ISMA 2024. Nah, kalian pasti pada kepo kan, gimana sih caranya untuk masuk ISMA, gimana caranya mempersiapkan berkas-berkas ISMA, gimana sih lingkungan hidup selama 1 semester di sana, dan gimana tips and trick untuk lolos menjadi awardee ISMA. Oke, nah tentunya buat bahas itu semua, aku nggak sendirian nih. Di sini udah ada Karian sebagai awardee ISMA 2023. Halo Karian, gimana kabarnya? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Jadi, Karian ini adalah mahasiswa dari FEB Unsud, jurusan Manajemen Internasional Angkatan 2021 nih, yang menjadi awardee ISMA 2023 di Hanyang University, Korea Selatan. Mari kita tanya-tanya langsung yuk. Karian ini kan memilih Hanyang University menjadi pilihan universitas tujuan. Iya. Boleh tahu nggak sih alasan tersendiri Karian tuh milih Hanyang University? Oke, jadi ini karena aku itu kan mendaftar di ISMA Co-Funding ya. ISMA Co-Funding itu pilihan host university-nya itu nggak sebanyak ISMA reguler. ISMA reguler itu kalau nggak salah pada tahun aku itu sekitar 70, tapi kalau untuk Co-Funding sekitar 13. Dan kebetulan aku itu ingin KKN setelah ISMA gitu kan. Nah, kalau dari semua seleksi 13 host university itu emang yang paling cocok itu dari sisi mata kuliah, dari sisi kualitas, sama dari sisi jadwal perkuliahan, maksudnya awal sampai akhir itu tanggal berapa aja gitu, itu emang paling cocok itu Hanyang. Jadi emang Hanyang itu menjadi pilihan nomor 1 aku di Co-Funding. Jadi Hanyang itu pilihan nomor 1, dan itu ada pilihan lain nggak? Ada. Jadi kita boleh milih 3, kalau untuk Co-Funding 3, pas itu untuk reguler 2, tapi untuk Co-Funding aku milih Hanyang University 1, University of Colorado Boulder di Amerika 2, terus nomor 3 itu University of Warsaw di Polandia. Oke, itu ya alasan Kak Rian memilih Hanyang University. Dan sekarang kita bakalan nanya ke gimana sih culture shock yang Karian rasain waktu selama 1 semester di Korea Selatan? Jujur, culture shock di sana itu mungkin agak aneh ya dibanding orang-orang lainnya. Tapi kalau aku culture shock, abang ojek itu kalau ninggalin motor, kunci masih nyala ya, masih nyantel di motor, mesin masih nyala. Itu aku benar-benar culture shock, karena berarti kan keamanan di negara itu kan bagus banget gitu loh. Dan memang kalau aku amatin di mana-mana itu kayak ada CCTV, di mana-mana ada nomor polisi yang udah sedia untuk ditelepon gitu loh. Maksudnya kaget aja gitu, ternyata negara sekecil itu punya kualitas yang bagus gitu. Kalau culture shock dari segi makanan, dari segi kayak tempat beribadah itu ada nggak? Jujur ini bukan culture shock sih, lebih ke aku nggak suka makanan Korea ya. Kayak gochujang itu aku kurang suka, terus kayak kimchi itu kan pakai gochujang, kayak segala macam itu. Bagiku masakan Korea itu wangi, cuman nggak ada rasanya gitu loh. Jadi kayak bukan culture shock sih, hitungannya lebih ke preferensi aja kalau gitu. Tapi emang banyak banget makanan non halal, jadi itu menjadi pertimbangan juga kalau emang mau ISMA ke sana, harus siap-siap cari makanan. Udah susah gitu kalau mau mengharapkan halal gitu, soalnya emang yang haram itu di mana-mana gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen daftar ISMA nih kayak Karian, gimana sih cara biar lolos menjadi awardee ISMA? Jujur itu aku sih nggak tahu sih, tapi gimana ya, ibaratnya gini, ISMA itu dari yang aku pahami lah ya, selama menjalani program ISMA itu mereka punya 2 objektif. Satu itu Indonesia Emas 2045, di mana kalau kita melihat 2045 itu berarti kan kita sekitar di tahun itu kita umur 40-an tahun ya berarti ya. Itu waktu yang pas untuk kita memimpin
negara Indonesia. Jadi mereka mau membangun SDM sebaik mungkin dengan cara mengirimkan mahasiswa sebanyak mungkin ke luar negeri, meskipun hanya 1 semester, tapi yang dikirim banyak gitu kan. Jadi itu kita ISMA membangun SDM yang bagus. Nah, nomor 2 itu ISMA ingin advertising kalau di dunia kalau Indonesia itu ada. Dan menurutku kalau kita ngikutin 2 observasiku itu menurutku bisa aja sih. Soalnya kan berarti kan kita bisa memarket ke ISMA kalau kita itu bisa bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi sama orang luar. Otomatis juga kita itu SDM yang berkualitas atau kayak berpotensi gitu. Kita bisa market kalau saya itu punya kualitas ini, dan maka dari itu saya ya jangan ngomong saya berhak menjadi awardee, tapi kayak ibaratnya saya bisalah menjadi awardee yang baik gitu. Jadi tips aku emang ngikutin 2 observasi itu. Kalau dari proses seleksi nih, apa sih yang harus diperhatiin? Pastinya achievement. Achievement itu menentukan siapa kamu. Kayak kalau kamu kerjaannya ya hanya kuliah doang, nggak ngapa-ngapain, meskipun IP kamu bagus, mereka nggak akan begitu melirik kamu. Soalnya kamu kayak belum ada special trait yang mereka perlukan gitu. Apalagi kalau mereka itu lebih seneng orang yang bisa melakukan sesuatu yang ada keterkaitannya sama budaya Indonesia. Misal tari saman lah, atau misal tari piring, macam-macam gitu, banyak hal. Dan essay itu penting banget. Itu penentuan kamu seleksi berkas, karena itu menentukan kamu itu seperti apa orangnya. Mereka bisa membaca kamu itu orangnya seperti ini, kamu punya isu, misal kan ada essay tentang kesehatan mental dan fisik, itu berarti mereka melihat kamu itu secara fisik dan mental sehat nggak. Terus ada essay juga tentang bagaimana plan kamu untuk engage with local and international communities. Itu mereka bisa lihat plan kamu ini kamu niat nggak gitu loh selama ISMA itu. Dan setelah itu emang paling krusial banget itu interview. Bagaimana kamu itu bisa membuktikan kalau semua yang kamu tulis di seleksi berkas itu benar. Dan ya 3 itu paling penting menurutku. Aku mau nanya nih, dari achievement itu harus achievement yang kayak kita harus juara 1 kah? Atau achievement yang emang kita perlombaan? Atau kita achievement di suatu kayak volunteer kah? Atau gimana? Jujur semuanya sih. Semua? Iya semua, jadi kayak volunteer itu ada sendiri, volunteer organisasi ada sendiri, terus ada achievement, dan itu achievementnya juga mereka kategoriin gitu, ada nasional, internasional kayak gitu, terus juara berapa nanti kita deskripsiin sendiri. Jadi emang mereka pengen lihat hasil juga gitu loh, bukan hanya proses. Oke. Selama exchange di Korea, udah punya teman lokal nggak? Teman lokal di Korea? Banyak sih. Oh, banyak. Banyak. Dibandingin beberapa temanku yang aku kenal di ISMA, hitungannya aku banyak sih. Biasanya sama teman-teman di sana tuh ngelakuinnya apa aja? Kalau aku teknis sih, jujur aja. Kalau sama orang-orang lokal lah ya. Kalau sama orang-orang Indonesia sih aku hangat-hangat aja sih. Buat ISMA itu kan ada kayak project yang dibawa dari Indonesia buat ke luar negeri ya. Boleh tahu nggak sih projectnya tuh kayak nge-branding Indonesia di sana gimana? Oke, jadi ISMA, ini aku nggak tahu ya harusnya boleh di-share apa nggak, tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi ISMA itu ada beberapa tugas yang dikasih ke awardee. Ada satu namanya Batik Challenge, ada Heroes Challenge, ada Article Writing, ada Book Challenge, ada Tales Around the World. Tapi kalau untuk aku kemarin aku ngerjain cuma yang artikel, batik sama Heroes kalau nggak salah lah ya, aku agak lupa juga. Intinya yang batik itu ya kita promosiin Indonesia pakai batik yang pastinya kan. Tapi juga yang Heroes juga sebenarnya kita pakai batik, cuman emang kalau yang batik fokusnya emang lebih ke intinya ada deh objektif sendiri yang kita buat. Mereka kasih kriteria ke kita. Cuman aku jujur nggak tahu kriterianya apa, soalnya yang megang itu ketua ISMA Hanyangnya gitu loh. Jadi aku cuman kayak terima hasil jadi kayak ibaratnya oh kita nanti mau buat program ini. Tapi kalau untuk aku kemarin buat program sarapan gratis untuk Batik Challenge. Untuk Heroes Challenge itu kita ada bikin kayak stand-standan gitu, kita jual makanan gratis, Indomie kayak gitu. Ibaratnya Warmindo lah malah. Iya.
Terus habis itu kita juga kasih souvenir gratis. Ada yang bawa topi kebaya segala macam, ada yang bawa kayak dasi tradisional kayak itu, macam-macam, dan ada tari saman juga itu, performance dari Isma Hanyang. Terus juga selama action di Korea nih, kan bahasanya itu bakal full internasionalnya tuh Inggris atau ada Koreanya juga? Ini untuk kelas atau untuk kesehari-hari ini? Kalau di kelas, Oh, kalau di kelas, asal kita pilih kelas yang tulisannya English only gitu, pasti bahasa Inggris. Silabusnya, dosennya, semuanya. Tapi kalau kita milih kelas Korea ya full Korea pastinya. Cuman emang kalau untuk keseharian, banyak yang nggak bisa Inggris sih hitungannya. berarti kalian juga harus belajar Korea juga? Enggak sih. Bisa aja kayak Udah bisa. Enggak kayak maksudnya bisa aja survive tanpa gitu loh, kayak di sana ada Google Translate-nya sendiri namanya Papago itu. Kayak biasanya aku kemana-mana pakai itu aja, kayak kalau mau tanya orang aku ketik gitu di HP mau nanya terus aku tunjukin ke orangnya. Orang sana udah kayak udah biasa gitu loh dapat. Masih tiba-tiba ditodong HP gitu terus kayak nanya sesuatu gitu mereka udah biasa gitu. Terus juga buat suka duka kuliah di Korea tuh apa? Wah, suka duka, ini duka dulu lah ya. Kalau dukanya itu berpisah sama banyak teman sih, soalnya Isma Hanyang itu satu kampus yang emang awardnya itu terbanyak se Isma. Jadi yang lain itu ada yang 5, ada yang 10, 15, kita 77. Jadi kayak ibaratnya banyak banget gitu kan temannya, jadi kayak terutama pas di bandara itu kerasa banget kayak waduh ini nggak ketemu lagi nih orang-orang ini. Dan kalau sukanya sih sebenarnya banyak banget sih, kayak aku nggak nyangka ternyata aku bisa punya teman sebanyak itu loh di Korea. Sedangkan kayak aku cuma model aku bisa main ini, aku bisa main tenis gitu loh. Aku cuma model aku boleh join nggak gitu sama mereka, ternyata malah aku dapat teman banyak, dapat pengalaman baru, dapat environment yang baru, soalnya aku juga nggak pernah nyangka aku bakal bisa ke Korea gitu loh seumur hidup. Selama di Korea pernah ngerasain homesick nggak sih? Enggak sih, nggak pernah sih. Kayak udah biasa aja gitu, kayak ya sudah. Kalau ada yang sesuatu nggak biasa ya coba adaptasi, tapi ya nggak pernah sampai homesick sih. Kalian ini kan dari manajemen internasional ya. Terus kemarin di Hanyang University kalau boleh tahu ambil prodinya apa? Jujur di Hanyang kemarin lebih ke manajemen sih. Tetap manajemen. Iya, sebenarnya spesifik manajemen. Nggak ada spesifik manajemen, cuman di sana itu mereka nggak ada spesifik kayak fakultas apa. Terus sebenarnya ada, cuman kayak kita mau ngambil fakultas sebelah, tapi mau ngambil matkul manajemen boleh gitu loh. Jadi kemarin aku emang ngambil matkul manajemen, cuman kalau aku ngeliat dari fakultas yang aku pilih itu namanya Economics and Finance gitu, padahal seharusnya aku masuk School of Business gitu. Tapi tetap aja aku bisa ngambil matkul-matkul di School of Business itu. Jadi nggak ada spesifik. Nah, kalian ini kan punya hobi tenis lapangan ya? Ya. Nah, itu di tenis lapangan tuh udah punya achievement lomba tenis kah di Indonesia? Udah sih, udah. Adalah beberapa lah. Emang udah dari SD atau dari kecil sih itu. dari sih. kecil? Iya, dari kecil emang udah sering main diajak bapak gitu dulu. Tentang itu sih nilai Apa nih? selama di satu semester di sana terus dibawa ke sini tuh gimana sih? Di convert kayak gitu kan? Oh, di convertnya. Jadi kalau untuk ini untuk manajemen lah ya. Kalau untuk ISP akuntansi nggak tahu ya. Tapi kalau untuk manajemen tuh dibuatin paket MBKM kan. Jadi ibaratnya kita sebelum berangkat udah tahu mau dikonversiin ke matkul apa aja. Jadi kayak nanti kita mau entah di sana mau ngambil mata kuliah apa, tapi emang kita tetap harus ngabarin terus sama Kaprodi kalau kita nanti di sana ngambil matkul ini, di Unsud ngambil matkul ini gitu loh. Cuman emang yang di Unsud itu harus sudah difikskan dari awal mau ngambil matkul ini untuk dikonversi. Intinya kan di sana ngambil 4 ya, aku ya. Itu konversi jadi 8. Aku bilang kayak matkul ini bisa korelasi ke 2 matkul ini, yang satu ini bisa korelasi ke 1 matkul ini. Jadi emang kayak ibaratnya nggak yang kayak 1 matkul konversi ke 1 matkul gitu loh. Emang 1 matkul bisa konversi ke 2 matkul kayak gitu. Agak ribet.
Cuman enak. Soalnya aku kuliah 4 mata kuliah menjadi 8 di sini. Secara nilai gitu loh. Berarti kalau 4 matkul tuh di Korea kan 4 matkul? Iya, di Itu Korea. bakalan kayak banyak waktu luangnya juga? Banyak banget. Aku kuliah itu cuman Selasa sampai Kamis. Jadi aku dari Jumat sampai Senin kosong gitu. Tapi kalau untuk tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya ya dibanding sini berat sih. Kayak mereka tuh selalu bikin project, pasti ada project aja gitu. Entah presentasi, tapi presentasinya benar-benar kita pakai riset primer gitu. Kita interview orang atau kita bikin kuesioner, terus nanti kita presentasikan. Terus kita ada kayak secondary research, kita research lewat website kayak gitu. Ya intinya presentasinya benar-benar presentasi gitu. Buat yang kita tahu nih, ISMA kan jadi yang kayak udah jadi privilege buat seorang mahasiswa ya. Kalau udah dapet ISMA itu bakalan kayak tahtanya udah tinggi banget gitu loh. Enggak sih, biasa aja sih kalau aku sih. Cuman ya ada yang bilang gitu, ada. Skor tes kemarin pakainya apa? Pakai Duolingo aku. Duolingo. Iya. Boleh diceritain nggak? Skornya dapat berapa, terus juga Nggak apa-apa, santai aja santai. Skorku nggak tinggi-tinggi amat, cuma 135. Itu tinggi banget. Enggak sih, kalau dibandingin sama awardee lain lah ya, kayak awardee lain itu rata-rata 140, 150 gitu. Dan itu aku nggak belajar, aku main asal aja. Jadi harusnya kalau emang mau tes-tes gitu, aku pelajarin kayak ciri-cirinya gitu kayak. Meskipun bahasa Inggris itu kan bahasa pertamaku, cuman kayak kalau ditanya yang bingungin juga ya aku juga bisa bingung gitu maksudnya kayak hal-hal basic bisa keliru, hal-hal yang rumit bisa keliru juga gitu loh. Jadi emang baiknya sih belajar tetap. Belajarnya tuh harus dari sekarang kan ya? Buat yang mau jadi awardee ISMA tahun depan. Ya jangan besok-besok, pas sekarang lah. Tanggung. 135 tuh skor yang cukup tinggi kan, dari 135 per 160 kan kalau Duolingo. Iya, itu cukup sih, tapi kalau dibilang tinggi ya standar lah. Oke, kan tadi kan Karian kan ngomong ya kalau tugasnya di sana lebih banyak, jadi pressure-nya tuh gimana? Bukan banyak, lebih berat. Oh, lebih berat ya. Tugasnya emang satu doang, tapi pressure-nya gede soalnya itu berkelompok. Kalau di sini mungkin kan sekelompok bisa 6, bisa 7 orang, di sana emang hanya 4 rata-rata itu. Mentak-mentak 5 gitu lah. Dan itu pressure-nya berat karena rata-rata kita tuh nyari topik sendiri, kita nyari isu sendiri gitu, terus kita mencari apa yang mau dibahas gitu. Nggak hanya kayak judul, oh saya mau bahas perusahaan ini. Tapi harus spesifik juga, kamu mau bahas apa dari perusahaan ini, kenapa gitu loh. Terus kayak nanti harus diskusi juga sama dosen di awal-awal, kayak dosennya setuju nggak kalau kita pakai ibaratnya judul inilah atau topik ini sebenarnya tuh. Dan emang itu sih yang bikin lama itu ngumpulin data sih, soalnya emang kita nggak beda deh sama di sini itu. Kalau di sini aku ngerasa kita membahas bab ini gitu kan, kalau di sana itu kita membahas bab ini tapi dengan sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi ya bahas perusahaan sih rata-rata kalau orang-orang selama pas aku ISMA gitu lah. Mau tanya nih, ada nggak sih perbedaan yang kerasa banget dari Indonesia sama Korea Selatan ya? Ini yang aku amati sih selama di Korea itu. Aku merasa kalau Korea itu menjadi negara maju itu karena mereka terpaksa untuk menjadi negara maju gitu. Jadi ini sebenarnya mirip juga dengan untuk negara-negara yang bermusim 4 ya. Tapi kayak dengan aku ngeliat teknologi mereka, dengan aku ngeliat cara mereka survive, apalagi kan mereka bukan tanda kutip bule ya, yang lebih tahan dingin dibanding Asia gitu loh. Mereka harusnya nggak begitu bisa survive di dingin, kalau panas masih mending, tapi setauku kalau orang Asia di tempat dingin itu biasanya kurang survive lah. Dan mereka punya cara mereka sendiri gitu. Apalagi kayak teknologi mereka untuk mengatasi jalan-jalan, kalau di winter itu kan beku itu kan jalannya. Mereka ada teknologinya sendiri untuk melelehkan esnya gitu loh.
Terus mereka juga kalau di summer ada teknologinya sendiri kayak AC di pinggir jalan atau kayak di mana gitu loh. Bukan di pinggir jalan kayak, tapi kayak di halte gitu, bahkan ada AC gitu. Kayak hal-hal simpel itu semuanya diperhatikan di sana itu, dan menurutku itu penting soalnya hal-hal kecil ini yang membuat hal-hal besar itu menjadi lebih wah gitu, lebih berkualitas gitu lah. Oke. Nah, kalian kan selama 1 semester di Korea Selatan nih. Ada nggak sih pengalaman unik yang mind blowing menurut kalian? Waduh, ini ada sih. Ini unik banget ini. Jadi selama aku di sana itu kan ini aku jujur-jujuran aja nggak apa-apa ya. Aku beli MacBook, Ya. pakai duitku sendiri, bukan pakai duit negara. Pakai duitku sendiri ya, duitku sendiri. Jadi aku beli dari reseller di sana kan, bukan dari Apple Store-nya langsung. Nah itu kesalahanku pertama. Kenapa nggak beli dari Apple Store langsung kan? Karena pas itu tuh sebenarnya tergoda sama diskon. Aku beli stok lama. Nah terus aku beli, dan budaya kalau beli di luar itu kan kalau beli langsung balik aja gitu, nggak dicek di depan langsung, nggak dibukain gitu. Emang langsung ya udah beli sana balik gitu. Dan aku langsung balik. Begitu aku sampai dorm, ternyata laptopnya baterainya soak. Dan pas itu aku langsung balik ke tokonya itu, sekitar jarak dari aku beli itu mungkin sejam deh gitu. Dan tokonya nggak mau refund, nggak mau return. Dan itu agak repot sebenarnya. Jadi ya sudah, aku coba servis ke Apple. Apple-nya bilang kalau ini tanggung jawab toko, mereka harus return, harus refund. Jadi Apple-nya buatin surat. Kalau toko itu harus refund mau nggak mau, kayak udah dipaksa sama Apple kalau toko ini harus refund. Ya sudah, aku balik ke toko itu, akhirnya mau di refund. Dan akhirnya kan tenang kan sebenarnya hati kan. Nah sampai kok sebulan duit belum masuk, kok 2 bulan duitnya belum masuk. Jadi makin nggak tenang nih, soalnya duitnya bukan duit kecil gitu loh. Iya, MacBook kan. Iya, MacBook. Ada double digit lah gitu lah. Tapi kan maksudnya nggak tenang gitu loh, kayak ini duit aku, ya duit orang tua sih sebenarnya. Tapi ya duit aku gitu loh. Harusnya bisa aku pakai untuk beli makan, beli minum, tapi malah nggak tahu di mana. Aku datengin tokonya lagi, ini duitnya mana kok belum masuk gitu. Ada drama beberapa kali sampai di pertemuan terakhir itu aku ada 3 jam di toko itu cuman buat kayak ngototin gitu duitku mana gitu loh. Dan pada akhirnya udah beres halnya, ternyata ketahan visa. Visa bukan visa ini loh, maksudnya visa yang kartu loh. Yang kayak sejenisnya Mastercard gitu kan. Dan akhirnya dikontakin sama Bank Mandiri, kan aku pakai Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri kontak visa, terus duitnya akhirnya masuk. Cuman kayak itu drama yang lumayan senam jantung selama di sana, soalnya kan 2 bulan lebih itu duit tiba-tiba nggak ada di dompet gitu loh. Wah, lama juga 2 bulan lebih ya? Ya 2 bulanan itu ketar-ketir dikit selama di sana itu. Sampai dibujuk temen ada tuh kayak, itu duit lo, kenapa lo nggak berjuang untuk duit lo kayak gitu loh. Kayak jangan ya udah doang gitu. Wah. Lumayan unik sih pengalaman selama di sana. Ketar-ketir ya? Iya, ketar-ketir. 2 digit. Nah, Isma kan kemarin sempat jadi perbincangan panas juga nih. Ada beberapa yang ngomongin gimana kalau Isma dihapus. Nah, gimana tanggapan Mas Rian sendiri? Karena aku sebagai awardee ya, pasti aku bilangnya jangan ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin mereka pasti ada alasannya, kayak mungkin mereka bilang anggaran ini bisa dipakai untuk yang lebih penting atau entahlah. Aku juga nggak melihat banget argumen-argumen mereka, cuman emang aku pernah dengar mereka bilang Isma mending dihapus karena anggarannya besar gitu kan. Menurutku besar sih karena emang kuliah di luar negeri kan. Iya, dan di sana. Ya yang dikirim itu nggak hanya 1 orang. Mereka kan ada, aku kalau nggak salah itu pernah dengar mending sekalian kirim S1 4 tahun dibanding S1 tapi 1 semester gitu. Kalau menurut aku tergantung objektif pemerintahnya sih, soalnya menurutku emang 1 semester bisa merubah banget gitu. Dan yang ngomong ini nggak hanya aku gitu loh, teman-teman awardee juga kayak merasa mereka itu berubah selama 1 semester ini. Dan emang resiko untuk kegagalan itu lebih kecil kalau
mahasiswa yang dikirim itu sama satu semester aja. Contoh kalau kita ngirim satu mahasiswa selama 4 tahun full S1 kan. Nanti ada chance dia gagal di tahun 2, tahun ketiga misal dia kayak dapat nilai jelek, otomatis harus DO, harus ganti itu kan lebih ribet gitu loh. Dibandingkan kalau dia cuma gagal satu semester, ya udah kalau gagal ya sudah gitu loh. Palingan dia nggak dapat sertifikat ISMA kayak gitu. Itu menurutku emang resiko untuk mengirimkan satu semester lebih kecil dan yang dikirim lebih banyak, yang didapat hikmahnya harusnya lebih banyak karena orangnya yang dikirim lebih banyak dulu. Jadi mungkin saranku itu bukan dihapus, tapi anggarannya dikecilin. Soalnya emang gede banget duit per bulan yang dikasih untuk award-award ISMA itu. Bahkan yang sampai pemerintah Korea itu ngasih 500.000 won per bulan dan ISMA itu ngasih 1,3 juta won per bulan. Itu jauh banget gitu loh. Emang itu untuk kehidupan di luar itu emang seharusnya segitu sih, emang 1,3. Cuman kalau mau ngirim orang lebih banyak kayaknya potong dikit deh anggarannya gitu. Kebiasaan atau skill yang didapat sama kalian selama ISMA di Korea mungkin jadi lebih rajin atau lebih gampang berbaur sama orang baru atau apa? Aku merasa iya sih lebih gampang berbaur sama orang baru, kayak rasanya kayak jadi lebih nggak takut, kayak ternyata menjadi teman dekat seseorang tuh nggak sesusah itu gitu loh. Apalagi katanya orang Korea itu konservatif, mereka private gitu kan, mereka nggak terbuka. Tapi ternyata ya aku juga ketemu teman-teman Korea yang sampai mereka ya ada yang curhat kayak gitu loh, kayak hidupku kayak gini, hidupku kayak ya ada gitulah. Cuman kayak itu sih ya, sama kebiasaan yang aku dapat satunya itu jalanku jadi lebih cepet. Soalnya di sana itu kan orang kalau jalan ngebut banget ya. Dan pas awal-awal balik itu masih ke bawah aja gitu, jalan itu ngebut gitu. Kayak bukan kultur kita kan untuk kalau jalan itu cepet-cepet, kayak kalau di sana kan ya itu. Cuman emang akhirnya aku bisa jalan lambat lagi sih. Tapi emang nggak penting juga sebenarnya sih itu, tapi kayak ya gitulah, kebiasaan. Ada nggak sih tantangan tertentu yang kalian hadapi waktu perjalanan ke Korea? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Tantangan apa nih? Kayak mungkin kalian waktu di perjalanan dari Indonesia ke Korea nih takut buat kayak ngelakuin hal sesuatu di Korea gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, tantangannya itu berkas sih. Kalau Korea itu berkasnya itu banyak banget. Tes TBC lah, atau ada surat LOA, ada ya sebenarnya standar sih, cuman kayak aku merasa ini lebih banyak dari misal negara lain kayak Jepang kayak gitu, itu syaratnya banyak banget dan mereka emang menjaga ketat orang luar untuk masuk gitu loh, kerasan itu. Mereka juga nggak mau orang mereka itu untuk keluar gitu. Jadi aku rasa yang lokal sama yang internasional itu di tripnya emang beda gitu loh. Dan gitulah. Boleh tahu nggak berkas-berkas itu udah ditotalin jadi berapa tuh? Jumlah halaman gitu. Enggak. Jumlah duit yang dikeluarin selama nyusun berkas, dari bayar Duolingo, dari... Oh, sampai termasuk bayar dorm nggak nih? Dorm udah, iya. Termasuk bayar dorm. Oke, bentar aku ngitung. Dorm 12. Ada yang ngitung dong, tolong. 12. Ya ini. Dorm 12. Gitu. Duolingo di reimburse, anggap aja di reimburse 150 deh. Reimburse-nya nggak full. Terus SKCK 30.000. Tes TBC 200.000. Asuransi 1,2. Asuransi di sana 2,5. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih yang rekening koran 200.000. Rekening koran. Iya, 200.000. Kayaknya udah sih, itu aja sih. Mungkin ada yang ke-skip, tapi yang utama-utama itu aja. Tapi emang ada kebanyakan di reimburse gitu kan?
Yang di reimburse cuma Duolingo. Itu pun dari kampus, itu pun nggak full sih. Nah, terakhir nih, apa sih pesan sama pelajaran yang kalian pengen sampaikan buat kita nih, ngikutin jejak kalian buat bisa dapetin prestasi, terus juga bisa jadi, insya Allah jadi award di ISMA tahun depan barangkali. Apa ya? Jujur ya aku biasa-biasa aja sih, tapi kayak kalau tips and tricks kan berarti ya ini ya. Jadilah diri kalian sendiri. Itu penting banget. Kalian harus tahu kalian siapa, kalian harus tahu value kalian ada di mana. Dan menurutku nggak hanya di ISMA, kalau kalian emang bisa mengapresiasikan diri kalian sendiri, mau apapun itu, bisa saya hari ini tidak malas, besoknya tidak malas, atau kayak apapun itulah. Kalian harus tahu kekurangan dan your weaknesses and strengths gitu. Dan teruslah kalau bisa tiap hari menjadi orang yang lebih baik deh gitu. Semangat. Keren. Oke, nggak kerasa ya udah selesai pembahasan kita kali ini. Special thanks to kalian udah mau nyempetin waktunya buat datang sharing-sharing bareng kita tentang mengenai ISMA, terus juga gimana sih tentang pengalaman-pengalaman di sana. Makasih banget udah sharing-sharing. Sama-sama. Mungkin cukup sekian dari aku, Dava selaku host, mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dan dengerin podcast kita. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian ya.